saya sebagai petugas kepolisian sudah merubah mindset, jangan pernah mau dilayani, kita harus melayani masyarakat. Karena sebagai Kapolsek tentu salah Yes. satu bagian dari polisi yang paling dekat dengan Iya. masyarakat gitu ya Pak, mencurahkan hampir seluruh waktu Iya. Bapak gitu ya untuk turun langsung. Bahkan tadi Bapak pernah cerita juga ya bahwa ada di salah satu tempat di Bapak dinas gitu bahwa masyarakatnya ini sangat unik, bahkan tidak Betul. mau divaksin. Vaksin, Bapak betul. sampai turun langsung melakukan Betul, razia, betul. langsung suntik di tempat gitu ya Iya. kan, sampai sedemikian gitu. Nah, mungkin Pak yang ingin saya tanyakan adalah menjadi polisi ini, Iya. karena kita membahas mengenai profil ya Pak, apakah memang cita-cita masa kecil Bapak? Dan mungkin saya boleh tanya 3 pedoman hidup yang selalu Bapak lakukan selama hidup gitu ya Pak, karena Oke. saya lihat tadi Bapak profilnya juga anak tunggal gitu ya Pak ya. Kebetulan Bapak juga punya anak tunggal gitu ya Pak. Nah, jadi apakah polisi ini adalah cita-cita masa kecil Yes. dan apa pedoman hidup Bapak? Jadi kalau saya mempunyai cita-cita memang betul dari kecil ingin menjadi polisi. Pertama Betul. karena keluarga kami itu keluarga polisi. Jadi saya melihat Oke. om saya kok senang ngelihat saya tuh bisa nangkep maling, memprosesnya. Oke. Terus juga beliau ini, om saya ini, keluarga saya ini menjadi polisi itu saya pikir adalah tugas mulia. Kenapa saya bilang tugas mulia? Ya, tugasnya adalah menjaga masyarakat, menjaga Oke. situasi masyarakat. Nah, dari situ sudah tertumbuh ini saya, dan saya alhamdulillah bisa meneruskan regenerasi lah ini kita, bahwa saya juga menjadi anggota Polri ini adalah salah satu keinginan dan ingin menjadi kebanggaan orang tua gitu. Oke, Nah, alhamdulillah. terkait dengan saya sebagai Kapolsek, kan memang ada beberapa kejadian-kejadian yang unik. Saya Kapolsek Tarumajaya hampir jalan 9 bulan menjabat. 9 bulan ya Ya. Pak. Dan ketika saya masuk sini udah musim COVID. Oke. Jadi yang unik adalah ketika waktu itu sedang meningkatnya, waktu gelombang 1 yang meningkatnya COVID gitu. Kita kan sebagai petugas itu bagaimana memberikan atau meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini benar-benar ada dan kita harus menjaga prokes gitu Bu, dan harus vaksin. Jadi saya menggunakan mobil dinas kita keliling untuk ke masyarakat, dan ya itu Turun yang saya bilang langsung ke Bekasi. masyarakat Iya, gitu ya. selain turun langsung, yang lebih harus kita sentuh adalah masyarakat yang menengah ke bawah, yang di pelosok-pelosok Bu, yang jarang, mohon maaf, mungkin dipantau ataupun diperhatikan. Saya ke situ. Jadi kita ke situ padahal tujuan kita adalah waktu itu ingin membagi sembako. Di mobil itu udah kita siapkan sembako, tapi masyarakat ketika kita masuk ke kampung mereka pada lari ke tengah sawah itu Bu. Ketakutan. Dipikirnya dulu kita mau swab. Dulu kan kita kan diwajibkan swab ya. Mencari supaya jangan sampai masyarakat Tarumajaya ini ada yang terpapar tapi tidak ada penanganannya gitu loh Bu. Mereka kabur. Sampai demikian ya Pak ya. Iya, itu dan ketika kita ada warga yang tidak takut dengan kita, menghampiri lah ya, ini kita bahwa kita mau ngasih sembako, mereka langsung datang lagi gitu. Tapi ya itulah keunikan. Tapi itu adalah salah satu cara untuk kami. Ketika kami membagikan sembako kepada masyarakat kami, disitulah saya melakukan edukasi atau sosialisasi. Sosialisasi adalah bagaimana pentingnya kita menjaga prokes dan kita harus swab. Tujuan swab itu apa? Karena yang ada di konteks di pikiran mereka ketika di swab, habis di swab sakit. Nah itu sakit. Nah ketika kita sudah kasih penerapan ataupun mereka wawasan seperti itu, pengertian seperti itu, pentingnya swab itu, paham mereka. Paham, sangat-sangat paham itu Bu. Dan itu yang sangat menarik bagi saya melihat bahwa kocar-kacir itu ibu-ibu, bapak-bapak selari. Kita waktu itu sempat kita foto juga, dokumentasikan, karena ya bagi saya ya itulah dinamika unik, sebagai Kapolsek ya unik. Masyarakat ada yang masyarakat yang sudah paham, ada yang belum. Tapi justru inilah tantangan kami sebagai pihak kepolisian, dan alhamdulillah masyarakat Tarumajaya sangat-sangat apresiasi dengan
kegiatan-kegiatan kepolisian yang sifatnya adalah untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Oke. Begitu juga vaksin. Vaksin gitu juga. Vaksin susah kita untuk mencari ataupun meminta masyarakat untuk vaksin. Akhirnya apa? Kita lakukan razia. Iya kan, setiap yang lewat kita razia, kita cek. Razia itu tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Memberikan bahwa mereka ini harus benar-benar fit, dan salah satunya harus vaksin. Gitu. Jadi kadang masyarakat itu harus ada tindakan yang kita ambil. Tidak bisa kita hanya menghimbau. Itu penerapan yang saya pergunakan di Polsek Tarumajaya. Selain kita menghimbau, sosialisasi, tapi ada tindakan yang kita ambil. Tapi tindakan itu adalah tindakan yang sifatnya soft atau ya menyentuh hati mereka. Ya, gitu. Karena Tidak itu bisa akan dengan lebih kekerasan. efektif gitu Iya, ya. gitu. Dan moto, kalau berbicara moto, saya mempunyai 3 yang Ibu bilang. Yang pertama, ketika saya menjabat dimanapun, saya selalu menerapkan jaga dan pelihara alammu. Maka alam akan menjagamu. Itu saya yakinkan. Kenapa? Saya seperti dinas di sebelum di Tarumajaya, saya di Paku Haji itu, mohon maaf, polsek itu situasinya agak sedikit kurang bagus lah Ibu ya, kurang bersih semuanya lah. Yang katanya dulu angker semua teteh begitu, seperti itu karena dulu polsek saya tuh di atas itu lantai 3 tuh nggak ada yang berani anggota saya yang naik ke atas karena kelelawar semua seperti itu, gitu loh. Saya perbaiki semuanya ya, intinya kita perbaiki pelan-pelan. Alhamdulillah berangsur-angsur semua. Bahkan dalam perbaikan di dalam internal anggota Bapak gitu ya Pak ya. Anggota pun sekarang luar biasa yang tanya drastis. Intinya drastis, perubahan itu drastis. Ya itulah saya bilang. Sama juga di Tarumajaya. Saya bilang Tarumajaya itu komando saya, polsek saya kalau banjir bukan air mengalir gitu. Jadi dari bawah timbulnya. Itu makanya kita perbaiki juga dari situ. Yaitu yang saya bilang. Moto saya jaga dan pelihara alammu, maka alam akan menjaga. Alhamdulillah Bu, kita di situ selama 9 bulan kami bersama anggota, alhamdulillah meskipun ketika itu banyak yang terpapar COVID anggota saya, tapi alhamdulillah sembuh semua, selalu diberikan kesehatan semua. Tugas-tugasnya pun berjalan dengan lancar. Gitu. Itu moto yang pertama. Moto yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, harus dalam arti kata saya sebagai petugas kepolisian sudah merubah mindset, jangan pernah mau dilayani, kita harus melayani masyarakat. Intinya jadi bukan dilayani tapi memang tugasnya melayani masyarakat. Dulu kan kita intinya mungkin konteksnya dulu ya. Sekarang cuman saya bilang kepada anggota-anggota saya, sudah waktunya kita melayani masyarakat. Sudah tidak ada jamnya kita dilayani, tidak ada itu. Udah saya perintah untuk mengubah paradigma itu. Dan yang ketiga, ini prinsip saya dan ini adalah moto saya yang saya tidak mengcopy mana-mana. Saya bikin plang ketika waktu itu Bu. Saya bikin karena ini itu kata-kata saya sendiri. Saya bikin gini. Jangan pernah menyerah oleh keadaan. Tapi bagaimana kamu mengendalikan keadaan tersebut. Jadi maknanya itu dalam. Jadi dimanapun kita, ketika kita ditempatkan ya contohnya itu saya bilang. Kayak di Paku Haji seperti ini, kayak gitu. Bagaimana saya bisa menaklukkan ke alam ini gitu. Menaklukkan dalam arti kata merubah. Yaitu saya rubah mereka. Kultur anggota, kultur alamnya. Sama di Tarumajaya juga seperti itu. Tidak dipungkiri, pasti di instansi manapun tidak semua anggota itu baik. Dengan saya menerapkan itu, alhamdulillah mereka berangsur-angsur baik. Itulah saya bilang, ya ibarat katanya seperti kalau seekor binatang ini onta ya kan, di gurun dia bisa hidup, ya kan, yang air minum semuanya. Itulah penerapan itu. Terima kasih Pak Dr. Edi Suprayitno atas kehadirannya mengisi BCA ya Pak, Bincang Cerita Alumni. Oke sahabat hukum semua, demikian tadi podcast yang tentunya sangat menarik membahas mengenai experience seorang Kapolsek gitu ya. Tentunya ada beberapa hal yang kita bisa ambil. Yang pertama bahwa tadi seperti yang Pak Edi sampaikan, bahwa culture atau penanganan penegakan aparat hukum di tempat-tempat tertentu tentu membutuhkan treatment yang juga berbeda.
stay healthy semuanya dan sampai ketemu di Dokter Hukum Borobudur dengan alumni-alumni lain yang tentunya juga menarik. Kita tutup dulu dan saya tutup sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.